Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan materi pada mata kuliah Akhlak dan Etika. Perkenalkan, saya Ega Firmansyah Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Materi ini penting untuk dipahami karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk mengenai kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang adil. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Materi pertama yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan maupun memilih pemimpin. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, namun terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab. Prinsip musyawarah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan kaum muslimin diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan hendaknya diambil dengan mempertimbangkan pendapat bersama demi mencapai kemaslahatan. Namun, demokrasi dalam Islam tetap harus berlandaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kebebasan yang dimiliki tidak bertentangan dengan syariat. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan masyarakat. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, adil dalam mengambil keputusan, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Rasulullah merupakan teladan terbaik dalam pemimpin umat karena beliau selalu menempatkan kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Yang selanjutnya, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ya, penegakan hukum dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan kedudukan, status sosial, maupun kekayaan seseorang. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum dengan adil. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa aman, hak-hak setiap individu terlindungi, dan kehidupan sosial menjadi lebih tertib. Dari ketiga pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil bagi semua orang. Dan yang ketiga, hal tersebut saling berkaitan dan mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu demikian pemaparan saya mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.